Di video ini, gue bakal mengalahkan bos yang ada di game Terraria di mode Master. Dimana mode Master ini adalah mode yang paling sulit di game Terraria. Tapi di video ini, gue gak bakal cuma mengalahkan bosnya. Setiap satu bos yang sudah gue kalahkan, gue bakal jelasin tentang bos tersebut. Eye of Cthulhu. Sesuai namanya, Eye yang berarti mata. Bos ini tuh punya bentukan sama kayak mata. Dia tuh bos pertama yang sering player lawan karena dia bisa muncul secara natural dengan persentase 33,33% saat HP player sudah mencapai 200, memiliki defense 10 atau lebih, dan memiliki minimal 4 NPC. Kemunculan dia bakal ditandai dengan notif hijau kayak gini, atau bisa juga dengan cara disummon manual menggunakan suspicious looking eye. Dia tuh gak ada tempat khususnya, cuman dia bisa disummon atau muncul saat malam hari aja. Bos ini memiliki dua fase. Di fase pertama, serangan dia cuma bakal ngejar player sambil ngeluarin mata-mata kecil. Dan di fase kedua, dia bakal berubah bentuk, yang tadinya mata berubah jadi mulut. Serangan dia juga berubah. Sekarang dia jadi bisa ngedes ke player beberapa kali setiap serangan. King Slime. Sesuai namanya, King Slime, dia tuh semacam slime gitu yang punya mahkota, dan di dalam tubuh dia tuh kayak ada semacam ninja gitu. Dia juga jadi bos yang sering player lawan di awal game karena dia bisa muncul saat hujan slime, tetapi dengan syarat player harus membunuh 150 slime saat terjadi hujan slime, atau 75 slime jika sudah pernah mengalahkan King Slime sebelumnya. Dan dia juga bisa disummon secara manual menggunakan slime crown. Bos ini gak ada tempat khususnya, dan dia juga gak ada waktu tertentu untuk bisa ngesummonnya. Beda dengan bos sebelumnya, King Slime itu gak punya fase. Serangan dia tuh cuma lompat ke player, ngeluarin slime kecil-kecil yang bisa nembak, dan dia juga bisa teleport ke player. Bos ini juga bakal semakin mengecil seiring berkurangnya HP dia.
Eater of World. Bos ini tuh punya bentukan kayak cacing, dan dia punya bayamnya sendiri. Dia tuh punya bayam yang bernama Corruption. Cara semuanya dia pun juga unik. Beda kayak bos-bos sebelumnya. Di sini player harus menghancurkan 3 Shadow Orb yang berada di dasar bayam Corruption. Setiap orb yang dihancurkan bakalan munculin notif hijau kayak gini. Dan setelah orb ketiga dihancurkan, dia bakalan muncul bosnya. Bos ini juga bisa disummon secara manual menggunakan Word Food. Bos ini tuh cuma bisa disummon di bayam Corruption, tapi dia nggak ada waktu khususnya agar bisa ngesummon bosnya. Bos ini juga gak ada fasenya, serangan dia tuh bakal nabrakin player gitu. Dia juga bisa nembakin proyektil, tapi uniknya dia tuh bisa ngebelah diri gitu. Setiap bagian tubuhnya punya HP sendiri-sendiri, dan kalau ada bagian tubuhnya yang mati, dia bakal ngebelah diri dan jadi cacing baru lagi. Brain of Cthulhu. Sesuai namanya, brain yang berarti otak. Bos ini tuh punya bentukan kayak otak, dan dia juga punya bayamnya sendiri. Dia tuh punya bayam yang bernama Crimson. Syarat semuanya pun unik, sama kayak Eater of World. Player harus menghancurkan 3 Crimson Heart yang berada di dasar bayam Crimson. Setiap Crimson Heart yang dihancurkan bakalan munculin notif kayak gini. Dan setelah Crimson Heart ketiga hancur, bosnya pun bakalan muncul. Bos ini juga bisa disummon secara manual menggunakan Bloody Spine. Bos ini juga cuma bisa disummon di bayam Crimson, tapi dia gak punya waktu khususnya agar bisa ngesummonnya. Bos ini punya 2 fase. Fase pertama, Brain of Cthulhu bakal imun dari segala serangan. Cara satu-satunya adalah dengan membunuh semua mata kecil yang bernama Creeper terlebih dahulu. Di fase kedua, setelah semua Creeper terbunuh, Brain of Cthulhu bakal membuka otaknya dan memperlihatkan jantung di dalamnya. Di fase inilah player bisa menyerangnya. Tapi di fase 2, bos ini bakal munculkan bayangan gitu, yang salah satunya adalah bosnya yang asli. Semakin berkurang HP dia, maka akan semakin sulit dibedakan bayangannya. In fact, Brain of Cthulhu dan Eater of World gak akan bisa di dalam satu world, kecuali kalau pakai seed yang bernama Drangworld. Jadi itu dia beberapa bos yang ada di Terraria. Sebenarnya masih banyak bos-bos yang ada di game ini, cuman gue bakal lawan dan jelasin di next video.